Pada awal abad ke-20, di ranah Minangkabau yang kaya adat dan ilmu, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak menggetarkan panggung diplomasi dunia, Haji Agus Salim. Ia lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1884 di Kota Gadang, sebuah daerah di Sumatera Barat yang dikenal sebagai pusat lahirnya tokoh-tokoh besar Indonesia. Ayahnya, Sultan Muhammad Salim, adalah seorang pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang dihormati, sementara ibunya adalah sosok perempuan yang lembut namun berprinsip tegas dalam mendidik anak. Lingkungan keluarga yang disiplin, terpelajar, dan religius membentuk karakter Agus kecil menjadi anak yang haus ilmu dan sangat memperhatikan adab dalam berperilaku. Sejak kecil, Agus Salim menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia sering kali membuat kagum para gurunya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang bahkan sulit dijawab oleh orang dewasa. Ia belajar membaca Al-Quran di surau kampungnya, namun juga mempelajari bahasa Belanda sejak usia dini. Keinginannya untuk memahami dunia luar membuatnya rajin membaca surat kabar dan buku-buku yang dibawa ayahnya dari Batavia. Bakat linguistiknya muncul sejak dini, ia dapat menguasai bahasa asing dengan cepat hanya dengan melihat dan mendengar. Pendidikan formalnya dimulai di Ropice Lagere School ELS di Sumatera Barat, sekolah elit untuk anak-anak Belanda dan kaum bangsawan pribumi. Disinilah Agus kecil berinteraksi langsung dengan anak-anak Eropa, yang membuatnya semakin mahir berbahasa Belanda. Namun, berbeda dengan kebanyakan siswa pribumi yang cenderung kagum berlebihan pada budaya Barat, Agus Salim justru belajar bagaimana menghadapi mereka dengan percaya diri. Ia tidak minder, tetapi juga tidak sombong. Ia paham bahwa kunci sejati untuk dihormati bukan hanya kepintaran, melainkan akhlak dan integritas. Prestasi akademiknya membuat ia diterima di Hugereburgerschule HBS di Batavia, sekolah menengah bergengsi yang hanya menerima siswa terbaik. Di sini, Agus Salim bertemu dengan berbagai pemikiran modern dan ide-ide kemerdekaan yang mulai tumbuh di kalangan pelajar pribumi. Ia bukan hanya murid yang rajin, tetapi juga pemikir yang kritis. Kecintaannya pada ilmu membuatnya menguasai 8 bahasa asing di kemudian hari, termasuk Inggris, Prancis, Arab, Turki, dan Jerman. Kemampuan ini kelak akan menjadi senjata pamungkasnya di meja perundingan internasional. Meski memiliki peluang untuk meniti karir gemilang di pemerintahan kolonial, Agus Salim memilih jalan yang berbeda. Ia menolak mental tunduk pada penjajah dan bertekad mengabdikan hidupnya untuk membela rakyat. Jalan ini bukanlah jalan mudah. Namun, dari sinilah lahir seorang diplomat ulung yang kelak dijuluki The Grand Old Man oleh kawan dan lawan, karena kebijaksanaan, keluasan, dan kecerdikannya dalam membela kepentingan Indonesia di mata dunia. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS Batavia dengan hasil cemerlang, Agus Salim awalnya berencana melanjutkan studi kedokteran di Belanda. Namun, takdir membawanya pada jalan lain. Ia menerima tawaran menjadi penerjemah di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Tugas ini membawanya langsung ke Tanah Suci pada usia 22 tahun. Pengalaman di Jeddah bukan sekadar pekerjaan, melainkan perjalanan spiritual dan intelektual yang mengubah pandangannya tentang dunia Islam dan politik internasional. Di Jeddah, Agus Salim berinteraksi dengan para pedagang, ulama, dan diplomat dari berbagai negara Muslim. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah kemampuannya dalam bahasa Arab dan memperdalam pengetahuan agama. Ia juga menyaksikan langsung dinamika politik internasional, bagaimana negara-negara Barat berusaha mempengaruhi wilayah Timur Tengah. Pengalaman ini membuatnya semakin sadar bahwa kemerdekaan suatu bangsa tak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi yang cerdas. Selain itu, kehidupan di Jeddah memberinya wawasan mendalam tentang solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Ia melihat bagaimana para jamaah haji dari berbagai negeri saling bertukar informasi tentang keadaan tanah air mereka masing-masing. Agus Salim menyadari, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dukungan internasional, khususnya dari dunia Islam. Pandangan ini kelak menjadi salah satu strategi pentingnya dalam perjuangan diplomasi kemerdekaan. Meski karirnya di konsulat cukup mapan, Agus Salim merasa terpanggil untuk kembali ke tanah air. Ia ingin mengabdikan kemampuan bahasa, pengetahuan politik, dan pemahamannya tentang dunia Islam untuk rakyat Indonesia. Sepulangnya dari Jeddah, ia mulai aktif menulis artikel di berbagai surat kabar. Gaya tulisannya tajam, logis, dan penuh sindiran halus terhadap kebijakan kolonial Belanda. Tulisan-tulisannya menjadi senjata yang menohok sekaligus membangkitkan kesadaran rakyat.
Pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam, si organisasi massa terbesar di Hindia Belanda saat itu. Disinilah reputasinya sebagai pemikir dan orator ulung semakin dikenal. Ia mampu menyatukan pandangan politik dengan ajaran Islam, menjadikan SI tidak hanya sebagai gerakan ekonomi rakyat, tetapi juga kekuatan politik yang disegani. Kepribadiannya yang sederhana, keahliannya berdebat, dan kecerdasannya dalam berdiplomasi membuatnya disegani kawan maupun lawan politik. Bergabungnya Agus Salim dengan Sarekat Islam membawa warna baru dalam organisasi tersebut. Ia bukan tipe pemimpin yang hanya mengandalkan orasi membakar semangat, melainkan juga pemikir strategis yang memperhitungkan langkah politik jangka panjang. Di forum-forum internal, ia sering mengingatkan pentingnya menjaga persatuan umat dan tidak terjebak pada provokasi pihak kolonial. Strateginya sederhana namun efektif, mengedepankan diplomasi yang elegan, mengombinasikan pengetahuan agama, kecerdasan politik, dan komunikasi lintas budaya. Salah satu kekuatan Agus Salim adalah kemampuannya mengubah kritik menjadi pembelajaran. Ketika SI menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial dan perpecahan internal, ia tidak memilih jalan keras. Ia mengedepankan diskusi, menulis opini, dan berdialog dengan semua pihak. Dalam surat kabar Neraca, ia mengkritik kebijakan kolonial dengan bahasa yang halus namun tajam, membuat para pejabat Belanda kesulitan membalas tanpa membuka kelemahan mereka sendiri. Tulisannya menjadi rujukan intelektual muda kala itu. Dalam setiap pidatonya, Agus Salim tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga menanamkan nilai moral. Ia sering mengingatkan bahwa kemerdekaan tanpa akhlak akan kehilangan arah. Pandangan ini membuatnya dihormati oleh para ulama sekaligus kalangan intelektual sekuler. Ia tidak pernah memisahkan antara agama dan kehidupan publik, baginya, keduanya harus berjalan beriringan. Sikapnya yang konsisten ini menjadi salah satu alasan mengapa ia tetap disegani meski situasi politik berubah-ubah. Perannya di Sarekat Islam semakin menonjol ketika ia dipercaya menjadi salah satu pemimpin pusat. Ia memperluas jaringan komunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan di luar SI, termasuk dengan mereka yang bergerak di jalur pendidikan dan media. Ia paham bahwa perjuangan kemerdekaan tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Karena itu, ia menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, bahkan dengan tokoh yang berbeda ideologi, selama mereka memiliki tujuan yang sama, memerdekakan Indonesia. Namun, kepemimpinannya juga tidak lepas dari tantangan. Perbedaan pandangan internal, terutama terkait arah perjuangan, membuat Agus Salim sering menjadi penengah. Ia memegang teguh prinsip untuk tidak mengorbankan persatuan demi ambisi pribadi. Dalam berbagai kesempatan, ia berkata, perbedaan itu rahmat, asal kita tidak menjadikannya alasan untuk bercerai-berai. Prinsip inilah yang membuatnya tetap dihormati bahkan oleh mereka yang berbeda pendapat dengannya. Pada dekade 1920-an, kondisi politik Hindia Belanda mulai memanas. Pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap pergerakan nasional. Banyak tokoh pergerakan ditangkap atau diasingkan, namun Kiai Haji Agus Salim memilih jalur yang lebih sulit dilawan, diplomasi dan pena. Ia sadar bahwa menulis di media massa bisa menjadi senjata ampuh yang menembus batas sensor, asalkan dilakukan dengan kecerdikan bahasa. Ia menulis dengan metafora dan perumpamaan yang membuat rakyat paham pesan tersembunyi, tetapi sulit dijadikan alasan untuk ditangkap. Pada tahun 1927, Agus Salim menghadiri Kongres Islam Internasional di Mekah sebagai wakil Indonesia. Perjalanan ini bukan sekadar undangan kehormatan, melainkan peluang emas untuk memperkenalkan perjuangan rakyat Indonesia kepada dunia Islam. Ia memanfaatkan forum tersebut untuk menjalin hubungan dengan para pemimpin dari Mesir, Turki, India, dan berbagai negara Muslim lainnya. Dengan bahasa Arab yang fasih, ia menjelaskan kondisi penjajahan di Nusantara, membangkitkan empati, dan mengajak solidaritas internasional. Keahliannya dalam menguasai banyak bahasa membuat Agus Salim menjadi pusat perhatian di forum-forum internasional. Ia bisa berpindah dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Prancis atau Belanda, tanpa kehilangan ketepatan makna. Kemampuan ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan senjata diplomasi yang sangat berharga. Lawan bicaranya merasa dihormati, sementara ia mampu memahami niat lawan secara langsung tanpa bergantung pada penerjemah. Di masa inilah, julukan The Grand Old Man mulai melekat pada diri Agus Salim, meski usianya belum terlalu tua. Julukan itu datang dari para diplomat asing yang kagum pada wibawa, kecerdasan, dan kesederhanaannya.
Ia tidak pernah memamerkan kemewahan, bahkan saat menghadiri konferensi penting. Jas yang ia kenakan sederhana, seringkali sama dengan yang ia pakai bertahun-tahun, namun selalu bersih dan rapi. Baginya, yang penting adalah isi kepala dan hati, bukan penampilan luar yang berlebihan. Sekembalinya dari Mekah, Agus Salim semakin gencar menyuarakan isu kemerdekaan di media internasional. Ia menulis artikel di surat kabar luar negeri, mengirim surat ke tokoh-tokoh pergerakan di Asia dan Timur Tengah, dan mengatur pertemuan rahasia untuk membangun jaringan dukungan. Langkah-langkahnya mulai terasa hasilnya ketika beberapa media internasional mulai memberitakan perjuangan Indonesia. Bagi Agus Salim, diplomasi bukan pekerjaan sesaat, melainkan proses panjang yang memerlukan kesabaran dan strategi. Menjelang tahun 1940-an, situasi dunia berubah drastis akibat meletusnya Perang Dunia II. Jepang mulai menguasai banyak wilayah di Asia, termasuk Hindia Belanda. Kiai Haji Agus Salim menyadari bahwa perubahan peta kekuasaan ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Ia tetap aktif membangun jaringan, meski pergerakan dibatasi dan penuh risiko. Saat Jepang mengizinkan terbentuknya beberapa organisasi rakyat, Agus Salim memanfaatkannya untuk menanamkan semangat kemerdekaan tanpa menonjolkan simbol-simbol yang dilarang. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Kiai Haji Agus Salim berada di barisan tokoh yang segera mengatur langkah diplomasi. Ia paham, kemerdekaan yang baru diproklamasikan masih rapuh dan bisa runtuh jika tidak diakui dunia. Ia setuju dengan gagasan bahwa perjuangan bersenjata harus berjalan beriringan dengan perjuangan diplomasi, agar Indonesia mendapat pengakuan resmi dari negara-negara lain secepat mungkin. Agus Salim kemudian dipercaya menjadi bagian dari delegasi Indonesia yang melakukan perundingan dengan pihak Belanda dan sekutu. Keahliannya dalam berdiplomasi membuatnya menjadi tokoh penting di meja perundingan. Ia tidak hanya menguasai argumentasi politik, tetapi juga memahami psikologi lawan bicara. Dalam perundingan, ia bisa bersikap keras jika perlu, namun tetap menjaga tutur kata sehingga lawan tidak merasa dipermalukan. Dalam setiap pertemuan internasional, Agus Salim selalu membawa pesan sederhana, Indonesia adalah bangsa yang beradab dan siap menjadi bagian dari komunitas dunia. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah ancaman bagi stabilitas global, melainkan kontribusi bagi perdamaian dunia. Sikap ini membuatnya dihormati oleh banyak diplomat asing, bahkan oleh mereka yang awalnya meragukan kemampuan bangsa muda ini untuk mengatur dirinya sendiri. Keberhasilannya dalam berbagai misi diplomasi membuat Agus Salim dipercaya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode tahun 1947 sampai tahun 1949. Pada masa inilah, ia menghadapi ujian terberat dalam karir diplomatiknya, memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di tengah tekanan militer Belanda dan dinamika politik internasional pasca Perang Dunia II. Dengan kecerdasan dan kesabaran yang menjadi ciri khasnya, Agus Salim membawa Indonesia melangkah semakin dekat menuju pengakuan resmi di mata dunia.